Setibanya di kantor, Saga terus saja tersenyum seorang diri, malah ia tidak bisa melupakan kejadian semalam, padahal ia ingin melanjutkan ke tahap yang lebih intim lagi, namun entah kenapa Zara malah menangis seperti seorang gadis yang baru pertama kalinya dijamah oleh seorang laki-laki, padahal Saga sudah tidak peduli dengan surat perjanjian yang telah ia buat sendiri, baginya perjanjian bisa dilanggar kapan saja ia mau. Cek, licik juga kau Saga. Cih, wanita itu kenapa kaku sekali? Harusnya ia sudah bisa mengimbangi permainanku. Saga pun sampai mendesak kasar, raut wajahnya yang tadinya berseri kini berubah menjadi kusut. John pun tidak luput menjadi orang yang tidak pernah tidak memperhatikan sikap tuannya yang mengalami banyak perubahan. Saya sangat bahagia, akhirnya Tuan bisa kembali menjadi Tuan Sagara yang dulu lagi, ramah dan juga hangat. Cek, kamu itu ngomong apa John? Aku masih seperti Sagara yang dulu. Jawabnya bersikukuh. John tidak mau membalasnya karena pasti akan berbuntut panjang. Oh iya Tuan, nanti malam jangan lupa ada pertemuan penting dengan Tuan Barata dan juga istrinya, karena Tuan Barata sekalian merayakan hari ulang tahun pernikahannya yang ke-25 tahun. Ucapnya kembali mengingatkan tuannya. Iya John, aku sudah tahu itu, dan nanti aku akan pulang untuk menjemput istriku. Balasnya sambil tersenyum renyah. Wah, sekarang Tuan sudah tidak sendiri lagi kalau ada acara pertemuan seperti ini, jadi saya bisa bebas tugas menemani Anda. Siapa bilang, kau tetap mendampingiku John, jangan kira aku sudah menikah, pekerjaanmu itu berkurang. Cetusnya membuat John menghela nafasnya, karena ia pikir tuannya tidak akan membutuhkannya saat dirinya bersama dengan istrinya, alamat jadi kambing congel lagi. Kemudian John undur pamit untuk menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan Saga tetap duduk di kursi kebesarannya sambil menyenderkan kepalanya. Kenapa semalam Mama mesti memberikan aku jamu kuat? Sungguh kekanak-kanakan sekali, dulu saat aku menikah dengan Naura, belum pernah Mama bertindak konyol seperti ini. Ujarnya kembali bermonolog. Kediaman Shailendra. Hari ini Zara mengajak Akila dan Maura untuk bermain di taman dibantu oleh Suster Mira dan Widya. Bunda, aku suka deh mainan balon sabunnya, ternyata hal sesederhana seperti ini saja bisa membuatku begitu bahagia. Kemudian Zara berjongkok agar bisa sejajar dengan Maura. Karena bahagia itu tidak harus mahal dan kita bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Betul apa kata Bunda? Lala setuju Bun. Kini mereka kembali tertawa riang sambil memainkan mainan balon yang terbuat dari sabun, dan Zara sengaja yang membuatnya sendiri. Sedangkan Nyonya Jelita, ia sangat senang karena saat ini di rumahnya mulai ramai oleh gelak tawa cucu dan juga menantunya. Semoga akan nambah lagi generasi penerus keluarga Shailendra, dan aku ingin sekali memiliki seorang cucu laki-laki. Ujarnya masih fokus memperhatikan cucu dan menantunya bermain di taman. Kemudian Nyonya Jelita baru teringat jika nanti malam Zara akan menghadiri pertemuan dengan orang penting, dan tentunya dirinya tidak mau melewatkan momen penting untuk putra dan menantunya. Aku harus membuat menantuku cantik seperti bidadari agar Saga tidak berpaling terhadap wanita lain, hanya Zara yang akan selalu menjadi menantuku. Ujarnya dalam hati. Lalu Zara pun akhirnya dipanggil untuk segera menghadap ibu mertuanya. Dan dengan terpaksa Zara menyudahi bermain dengan Lala dan juga Maura. Langkah demi langkah, kini Zara pergi menuju ruangan khusus Nyonya Jelita, ia kini dikawal oleh asisten Nyonya Jelita, yakni Rianti. Karena rumah ini sangat luas, Zara masih bingung dengan setiap area tempat di rumah ini, mungkin jika tidak ada yang membimbingnya, ia pasti akan kesasar. Setibanya di ruangan Nyonya Jelita, Zara dipersilahkan untuk segera masuk, mengingat ibu mertuanya sudah menunggunya cukup lama. Assalamualaikum. Sapa Zara. Waalaikumsalam. Jawab Nyonya Jelita.
Zara bergegas masuk ke dalam sedangkan Rianti menunggu di luar, dan langsung menutup dengan rapat pintu ruangan tersebut. Duduklah menantuku, dengar-dengar malam ini putraku akan mengajakmu ke acara rekan bisnisnya, apa betul begitu? Betul Mom. Jawabnya sedikit gugup, Zara pun menundukkan kepalanya. Itulah yang disukai oleh Nyonya Jelita terhadap Zara, ia masih memiliki sikap sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Kemudian Nyonya Jelita berpindah tempat duduknya, yakni menjadi di sebelah Zara. Baiklah Zara, karena ini adalah acara yang sangat penting, Momi memiliki tugas untuk merubah semua penampilanmu, agar kau pantas bersanding dengan putraku. Maaf kau jangan tersinggung dengan ucapanku, aku hanya mengatakan kenyataan yang harus bisa kamu terima, kau sekarang adalah istri dari seorang Sagara Mahendra, kau tahu kan sehebat apa putraku di dunia bisnis. Bukannya aku mau pamer padamu, menantuku. Ini semua agar kau bisa menempatkan diri bahwa posisimu saat ini bukanlah lagi wanita biasa yang sederhana, akan tetapi saat ini kau adalah seorang Nyonya Sagara Mahendra. Zara hanya mengangguk atas perkataan yang cukup panjang dari ibu mertuanya tersebut. Ya, memang tidak bisa aku pungkiri lagi jika saat ini aku adalah istri dari seorang pria kaya raya dan memiliki kekuasaan di mana-mana. Mungkin jika dihitung-hitung, hartanya tidak akan habis sampai 7 turunan. Ujarnya dalam hati. Baiklah kalau begitu Momi tidak ingin membuang banyak waktu, nanti sore kau akan dipermak habis oleh salah satu penata rias terbaik di negeri ini, mereka nanti akan datang ke sini untuk merubahmu menjadi seperti bidadari, dan aku tidak ingin kau menolaknya, ingat dengan semua kata-kataku barusan Zara, penampilanmu adalah cermin dari suamimu, faham kamu? Faham, Mom. Sore pun akhirnya tiba, kini Zara mulai dipermak habis oleh penata rias yang sudah diutus oleh ibu mertuanya, tidak tanggung-tanggung, 10 karyawan penata rias siap untuk merubah penampilan Zara. Maura dan Akila sangat senang dengan kejadian ini. Wah, aku yakin nanti Bunda Zara akan sangat cantik seperti bidadari, iya kanlah? Pastinya Maura, karena bundaku memang sudah cantik dari pabriknya. Jawabnya sambil tertawa cekikikan. Maura pun ikutan tertawa, kini keduanya sudah tidak sabar untuk melihat penampilan baru Bunda Zara. Malam pun akhirnya tiba, Saga dan John sudah bersiap-siap untuk menjemput Zara, tidak lupa Saga membawa sesuatu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan rekan bisnisnya tersebut. Setibanya di ruang utama, Saga tampak terkejut saat Zara turun menelusuri satu persatu setiap anak tangga, tidak lupa Nyonya Jelita ikut mengiringinya. Saga sampai tidak berkedip ketika melihat penampilan istrinya yang sangat cantik dan juga elegan. Zara pun kini semakin mendekat, entah kenapa dirinya malah merasa gugup, begitu juga dengan Saga, ia malah tersenyum puas atas usaha yang telah dilakukan oleh ibunya, benar-benar perfect. Lalu Saga mulai meraih tangan Zara, kemudian memintanya untuk menggandeng tangannya. Zara pun patuh atas apa yang sudah diperintahkan oleh suaminya. Sedangkan Maura dan Akila, ikut bahagia melihat kedua orang tua mereka begitu romantis. Lah, kalau seandainya Bunda Zara hamil, kau ingin adik bayi perempuan atau laki-laki? Kayaknya punya adik laki-laki Dera, pasti sangat lucu dan menggemaskan. Zara dan Sagara yang sepintas mendengar percakapan Maura dan Lala tiba-tiba saja Sagara berdehem agar suasana canggung yang ia alami saat ini bisa segera hilang. Ya sudah, kalau begitu kalian segera berangkat, nanti bisa telat. Ya sudah, kalau begitu Saga dan Zara pamit ya Mam, Saga titip anak-anak. Pintanya sambil melirik ke arah Maura dan juga Akila. Tenang saja Pah dan juga Bunda, aku dan Lala baik-baik saja di rumah, yang penting Papa dan Bunda happy, biar nanti kalian segera memberikan kami adik bayi yang sangat lucu dan menggemaskan. Cetusnya telah membuat Zara merasa malu dan juga kaku, ia pun buru-buru menundukkan kepalanya dan enggan untuk menatap suaminya.
Akhirnya mereka berdua bergegas pergi, di mana kali ini John yang telah menjadi supir pribadinya. Saat berada di dalam mobil, Saga terus saja melirik ke arah Zara, entah kenapa ia tidak pernah bosan untuk terus memandangi wajah istrinya. Selera mamah boleh juga, bisa merubahmu secantik ini. Kali ini Saga memuji ibu sekaligus istrinya. Dek. Entah kenapa saat Sagara menyebut dirinya cantik, detak jantungnya berdegup cukup kencang, kemudian Zara memberanikan diri menatap lembut wajah suaminya, begitupun dengan Saga, kini keduanya saling memandang dalam diam. Zara, kau begitu mempesona, jujur aku tidak bisa sehari saja untuk tidak melihat dirimu, dan aku sadar jika saat ini aku telah jatuh hati padamu. Ucapnya dalam hati.